Pintu istana terbuka. Wang Lin tersenyum saat melihat Ling Er yang pemalu dan tertawa. Mengapa datang sepagi ini? Setelah dia melihat Wang Lin keluar, dia menghela nafas lega. Lalu dia menepuk dadanya dan dengan cepat berkata, "Senior, matahari terbit di planet ini, planet roh air sangat indah." Ling Er ingin bertanya apakah senior ingin melihatnya. Saat dia berbicara, wajahnya yang kecil menjadi merah. Meskipun Wang Lin adalah senior, dari pandangannya, dia tidak terlihat jauh lebih tua darinya. Ajakan yang jelas seperti itu menyebabkan jantungnya berdetak lebih cepat. Setelah Wang Lin mendengar ini, senyum itu menghilang dan dia mengerutkan kening. Ling Er mengamati ekspresi Wang Lin, dan saat dia melihat Wang Lin mengerutkan kening, hatinya tertekan. Dia hanya berdiri, menggigit bibirnya dan tidak tahu harus berkata apa. "Nona Ling Er, aku masih harus berkultivasi. Jika kamu takut, aku akan menyuruh Teasan pergi bersamamu." Mata Wang Lin jatuh pada Teasan dan dia dengan tenang memerintahkan, "Teasan, antar Ling Er dan jaga dia tetap aman." Setelah dia selesai berbicara, dia tidak lagi menatap Ling Er dan kembali ke istana. Dia tersenyum masam. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti arti Ling Er? Meskipun mungkin berlebihan untuk memanggilnya monster tua, karena dia hanya berkultivasi selama lebih dari 1000 tahun. Memanggilnya yang masih pas mengingat tingkat kultivasinya. Selain itu, usia sebenarnya adalah berusia lebih dari 1000 tahun, yang jauh lebih tua dari Ling Er. Satu-satunya alasan dia baik padanya selain dia memiliki akar roh air, adalah senior yang baik kepada junior. Tidak ada arti lain. Ling Er tidak punya arti lain. Aku hanya ingin melihat matahari terbit bersama senior. Tidak bisakah senior bahkan menyetujui permintaan sekecil itu? Mata Ling Er jernih. Dia tidak tahu mengapa dirinya sendiri, tetapi saat dia bangun, dia ingin menemukan Wang Lin. Dia ingin menemukan jawaban untuk mimpinya. Dia merasa dia akan mendapatkan jawabannya dari Wang Lin. Wang Lin membelakangi Ling Er dan dia tidak berhenti berjalan. Dia melambaikan lengan bajunya dan pintu ke istana perlahan ditutup. "Senior, Ling Er ingin tahu tentang raksasa yang muncul semalam." "Apa dia?" Ling Er hendak melangkah maju. Mata Teasan menyala dan dia mengambil langkah ke depan. Riak menyebar dan mendarat di Ling Er, mendorong punggungnya beberapa puluh kaki. Tingkat kultivasi Ling Er tidak tinggi, jadi saat dia mundur, wajahnya berubah pucat. Energi spiritual di tubuhnya menjadi tidak stabil, dan dikombinasikan dengan kecemasan ekstrim dan malam yang gelisah, energi spiritual di dalam tubuhnya berubah menjadi kekacauan total. Darah mengalir deras di tenggorokannya dan dia mengeluarkan seteguk darah. Wang Lin menghela nafas. Dia mengerutkan kening saat tubuhnya menghilang dari dalam istana dan dia muncul di sebelahnya. Dia dengan lembut menepuk punggungnya dan mengirim energi asal ke tubuhnya. Hanya satu siklus yang menyebabkan energinya menjadi stabil dan cahayanya yang ringan hilang. "Ayo pergi. Aku akan menemanimu untuk melihat matahari terbit." Wang Lin tidak berdaya. Meskipun dia memiliki niat baik terhadapnya, itu tidak cukup untuk mempengaruhi keputusannya. Alasan dia pergi adalah karena dia melihat dia benar-benar memiliki beberapa pertanyaan untuk diajukan kepadanya. "Senior, kamu setuju dengan permintaan Ling Er?" Meskipun wajah Ling Er masih pucat, kegembiraan memenuhi matanya. Hanya sekali ini saja, Wang Lin menghela nafas. Dia hanya menyaksikan matahari terbit dan terbenam dengan limuan selama tahun-tahun terakhirnya. Itu menjadi kenangan abadi bagi Wang Lin. Sejak itu, dia tidak melakukannya dengan orang lain. Jika ada orang lain, itu kembali di sekte pemurnian jiwa, di mana dia dan Liu Mei dipisahkan oleh dinding namun mereka berdua menonton matahari terbenam. Ling Er mengungkapkan senyum cerah saat dia mengangguk dan membunyikan lonceng di pergelangan tangannya. Titik putih datang dari kejauhan. Itu adalah bangau putih yang terbang dan melayang di atas Ling Er. Ling Er melompat ke belakang bangau. Adapun Wang Lin, bagaimana dia bisa duduk dengan seorang gadis kecil di belakang bangau? Dia hanya mengambil langkah dan berjalan ke udara. Sementara Ling Er tersenyum, dia menepuk kepala bangau dan berkata, "Senior, ikuti Ling Er." Dengan itu, bangau terbang ke langit. Wang Lin mengikuti dengan senyum pahit dan menghilang di cakrawala. Sepanjang jalan, Ling Er sangat senang dan terus-menerus tertawa saat bangau terbang. Lonceng di pergelangan tangannya terus berdering dan menyatu dengan tawanya. Sangat nyaman bagi Wang Lin untuk mendengarkan. Melihat Ling Er di belakang bangau, Wang Lin menghela nafas. Dia bisa melihat bahwa dia sangat bahagia. Selain masa kecilnya, ia jarang memiliki saat-saat di mana ia bahagia seperti gadis ini. Tidak butuh waktu lama bagi burung bangau untuk tiba di puncak tinggi yang menembus ke langit. Ada awan yang mengelilingi puncak. Sinar merah dari matahari terbit menyentuh puncaknya, menjadikannya pemandangan yang sangat indah. Puncaknya tersembunyi di antara awan dan dipenuhi tanaman hijau subur. Sekilas, itu tampak sangat alami. Ada kegelapan yang berfluktuasi tepat di belakang puncak. Itu adalah lautan tak berujung dari planet ini. Mereka tidak butuh waktu lama untuk sampai di puncak dan mendarat.
Ling Er melompat. Saat lonceng di pergelangan tangannya berdering, dia mendarat di atas batu biru. Senior, cepat. Saat angin gunung bertiup, itu meniup rambutnya dan membuatnya menutupi sebagian kecil wajahnya. Akibatnya, ini membuatnya menampilkan kecantikannya yang luar biasa. Rambut hitam yang mengalir dan wajahnya yang sempurna semuanya mendarat di mata Wang Lin. Daya pikat yang dimiliki Ling Er sebagai seorang gadis dengan akar roh air, telah secara tidak sengaja mengungkapkan dirinya saat angin gunung bertiup. Ini dengan sendirinya tidak berarti banyak. Namun, matahari terbit dari timur dan kegelapan perlahan memudar. Cahaya oranye terang muncul di dunia seperti pedang yang tak terhitung jumlahnya menembus kegelapan. Kegelapan berangsur-angsur menghilang. Matahari terbit di belakang wajah indah Ling Er. Cahaya lembut mengatur suasana hati dan matahari terbit menjadi latar belakang. Adegan senyum Ling Er sementara rambutnya menutupi sebagian pipinya akan selamanya tetap ada dalam pikiran Wang Lin. Kekaguman memenuhi mata Wang Lin saat dia mengambil langkah dan mendarat di atas batu. Dia melihat matahari terbit, meskipun hatinya dalam keadaan yang sangat aneh. Ling Er tidak berbicara tetapi memindahkan rambutnya ke belakang telinganya. Dia memandang Wang Lin, yang sedang melihat matahari terbit, dan menunjukkan senyum. Baru setelah matahari terbit sepenuhnya, Ling Er menghela nafas dan dengan lembut berkata, "Sebelum kakak Sue datang ke planet ini, aku sering datang ke sini sendirian untuk menyaksikan matahari terbit dan terbenam." Saat dia memandang matahari terbit, Wang Lin perlahan berkata, "Sangat indah." Pada saat itu, dia secara tidak sengaja tenggelam dalam keadaan yang sangat aneh. Meskipun pendek, itu tak terlupakan. Dalam keadaan aneh itu, dia samar-samar melihat sesuatu, tetapi setelah dengan hati-hati memikirkannya, seolah-olah dia tidak melihat apa-apa. Ini adalah perasaan yang sangat aneh, dan ini adalah pertama kalinya Wang Lin menemukannya. Suara laut datang dari kejauhan dan benar-benar menyatu dengan ketenangan di daerah itu. Tidak ada ketidaknyamanan di telinga sama sekali saat mendengar suara ini. Setelah lama, Ling Er dengan lembut berkata, "Senior, Ling Er ingin tahu apa raksasa yang muncul semalam." Wang Lin melihat ke kejauhan. Matahari sudah terbit, dan setelah merenung sejenak, dia perlahan berkata, "Itu hanya roh harta dari salah satu hartaku." Ling Er menggigit bibir bawahnya saat dia melihat Wang Lin. Dia menggelengkan kepalanya. Senior tidak perlu mencoba menipu Ling Er. Aku tahu bahwa itu bukan roh harta tetapi keberadaan yang sudah punah sejak lama. Mereka dulunya adalah eksistensi terkuat di antara bintang-bintang. Mata Wang Lin sedikit menyipit dan dia dengan tenang berkata, "Mengapa kamu berkata begitu?" Ling Er menunduk dan merenung untuk waktu yang lama. Setelah sekian lama, dia mengepalkan giginya. Ada perasaan aneh bercampur di dalam saat dia melihat Wang Lin dan dengan lembut berkata, "Junior selalu memiliki mimpi sejak kecil, dan aku sering kehilangan diriku di dalamnya. Dalam mimpi itu, aku telah melihat raksasa yang muncul seperti semalam. Meskipun itu tidak sama, mereka berdua memiliki bintang di antara alis mereka." Ling Er tidak pernah memberitahu orang lain tentang ini. Dia secara tidak sadar tidak ingin memberitahu siapapun. Namun saat menghadapi Wang Lin, dia memiliki perasaan aneh dan mengatakan kepadanya rahasia terbesarnya. Ekspresi Wang Lin biasa, tetapi dia terkejut di dalam hatinya. Dia secara bertahap mengerutkan kening saat menatap Ling Er. Dia tidak sepenuhnya percaya apa yang dikatakannya. Dia telah memperoleh warisan pengetahuan dari Tusi, dan tidak ada dalam ingatan Tusi tentang interaksi dengan manusia. Tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang dia katakan. Memimpikan dewa kuno terlalu absurd. Wang Lin tidak lagi menatap Ling Er dan terus melihat ke kejauhan. Setelah sekian lama, dia dengan datar berkata, "Matahari terbit telah berlalu dan aku telah menjawab pertanyaan kamu. Kamu boleh pergi. Aku akan tinggal di sini untuk memahami sedikit, dan aku tidak ingin diganggu." Ekspresi Ling Er langsung menjadi pucat dan dia mundur beberapa langkah dan menatap Wang Lin. Dia tahu bahwa dia tidak mempercayai kata-katanya. Setelah merenung sejenak, Ling Er mengungkapkan tatapan tegas. Dia tidak selemah yang terlihat di luar. Begitu dia membuat keputusan, dia tidak akan dengan mudah mundur. Tanpa ragu, Ling Er berlutut di tanah dengan satu lutut dan tangannya membentuk-bentuk botol harta. Dia mengangkat kepalanya, menampakkan lehernya yang ramping, dan membuat gerakan yang telah dia buat ribuan kali dalam mimpinya. Mata Wang Lin tiba-tiba menyipit, dan rasanya seperti sambaran petir meledak di benaknya. 5 bintang dengan cepat muncul di antara alis Wang Lin. Ini adalah salah satu dari beberapa kali yang jarang bintang-bintang dewa kuno muncul tanpa kendali, dan mereka mulai berputar dengan cepat. Ekspresi Wang Lin sedikit berubah. Seolah-olah ada kekuatan aneh yang terbangun di dalam dirinya. Di bawah pengaruh kekuatan ini, ingatan Tusi melintas di benaknya. Mata Ling Er tidak berkedip saat dia melihat Wang Lin. Saat bintang dewa kuno muncul di antara alis Wang Lin, kebingungan memenuhi matanya. Tubuhnya bergetar seolah-olah ada memori tersembunyi di tubuhnya yang telah dilepaskan. Peristiwa yang hanya terjadi dalam mimpi itu telah muncul di hadapannya. Dia berlutut dengan satu kaki di atas altar dan banyak orang melantunkan altar. Berlutut di atas altar, dia memegang gerakan botol yang berharga saat dia melihat ke langit dan mengeluarkan suara lembut tapi aneh. Awan bergejolak dan meraung seperti ombak yang marah. Awan membelah untuk mengungkapkan langit biru dan sosok besar. Hanya ada 5 bintang di antara kedua alis dari sosok ini,
tetapi ia memberikan tekanan kuat dan aura yang unik pada garis keturunan kerajaan. Dia memiliki ekspresi yang sangat acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak peduli dengan apapun di dunia. Tatapan dinginnya jatuh ke mata Ling Er. Dewa kuno ini adalah Wang Lin. Dalam mimpi itu, wajah Ling Er dipenuhi dengan rasa hormat. Saat Wang Lin muncul, dia dengan lembut berkata, biarlah klan bulan klan Emuling berdoa kepada Dewa kuno untuk turun dan memberi kita kekuatan untuk melawan klan Menara. Pada saat yang sama, banyak pria dan wanita mengungkapkan penghormatan yang sama. Mereka semua mulai melantunkan mantra, menciptakan badai yang menyapu daerah itu. Tanda bulan yang cerah muncul di antara alis mereka dan menjadi lebih terang dan lebih cerah. Klan bulan kuno telah cukup siap. Energi asal bagi Dewa kuno. Terimalah. Dalam ilusi itu, botol berharga di tangan Ling Er melayang. Pada saat ini, semua orang di sekitar altar mulai melantunkan mantra, dan tanda bulan di antara alis mereka bersinar. Kemudian sejumlah energi asal yang tak terbayangkan terkondensasi di antara alis mereka dan melesat ke altar. Helai energi asal bergerak seperti naga ke altar dan berkumpul menuju botol yang dibentuk oleh tangan Ling Er. Saat semakin banyak energi asal berkumpul di antara tangan Ling Er, botol berharga menjadi jelas. Saat dia mengangkat tangannya, botol itu terbang ke udara dan berubah menjadi siklon seukuran kepalan tangan yang terbang ke arah dewa kuno yang tampak seperti Wang Lin. Topan ini pada awalnya tidak cepat, tetapi saat terbang, ia melesat, dan kekuatan hisap yang kuat datang dari dalam. Itu mendarat di antara alis Wang Lin dan menghilang. Dewa kuno yang terlihat seperti Wang Lin mengangkat jarinya dan menunjuk ke bawah. Gelombang kuat kekuatan dewa kuno bergegas ke Ling Er di altar. Kemudian kekuatan ini berubah di dalam tubuhnya dan terpecah menjadi ribuan bagian menjadi tubuh semua orang di sekitar altar. Pada saat ini, Ling Er merasa pusing, lalu dia jatuh dan pingsan. Ilusi menghilang. Langit masih langit dari planet roh air dan puncaknya masih diselimuti awan. Suara ombak terkadang terdengar. Tidak ada yang berubah. Satu-satunya hal yang berubah adalah Ling Er pingsan seperti yang dia lakukan dalam ilusi. Wang Lin berdiri tidak jauh dari sana dan kebingungan memenuhi matanya. Pelayan Dewa Kuno. Wang Lin menatap langit di kejauhan dan merenung. Sebenarnya, saat Wang Lin melihat Ling Er membuat tanda tangan botol yang berharga itu, seolah-olah sesuatu telah terbangun dari warisan yang diperoleh Wang Lin dari Tusi. Itu seperti ingatan yang seharusnya tidak ada telah terbuka di depan Wang Lin. Pada zaman kuno, selain menghancurkan sebuah planet untuk mendapatkan energi asal, para dewa kuno datang dengan metode lain. Mereka mendapatkannya dari orang-orang dan dengan demikian keberadaan pelayan dewa kuno muncul. Ada siklus reinkarnasi di dunia ini. Setiap budak dewa kuno secara pribadi dicap oleh dewa kuno. Berdasarkan kekuatan para dewa kuno, jumlah kekuatan yang diterima oleh setiap budak dewa akan berbeda. Namun, segel pada Ling Er terlalu kuat. Bahkan setelah bertahun-tahun reinkarnasi, segel itu masih ada dalam jiwanya. Jika bukan karena segel, dia tidak akan mengingat masa lalu dari tahun-tahun yang lalu. Wang Lin menyentuh titik di antara alisnya. Ling Er bukan satu-satunya yang melihat ilusi itu, Wang Lin juga melihatnya. Ini terutama benar saat pusaran energi asal yang ditawarkan oleh semua orang memasuki dewa kuno. Wang Lin merasakan panas dari antara kedua alisnya, seolah-olah ada kekuatan di dalam. Namun kekuatan ini sangat lemah. Itu hanya satu untai, tapi itu sangat sulit. Setelah memasuki tubuhnya, itu menjadi bagian dari kekuatan dewa kunonya. Tanda tambahan muncul di antara alis Ling Er. Tanda ini berkedip-kedip dan tampaknya secara samar terhubung dengan detak jantung Wang Lin. Bahkan bisa dikatakan bahwa setiap kali jantung Wang Lin berdetak sekali, tanda itu akan berkedip. Jika suatu hari hati Wang Lin berhenti berdetak, tanda itu akan runtuh dan mengambil nyawanya. Jika jiwa runtuh, maka semuanya akan hancur dan tidak akan ada kesempatan untuk reinkarnasi. Jika dewa kuno mati, pelayan dewa akan mengikuti. Hanya ada satu penjelasan untuk Ling Er bisa terus ada dalam siklus reinkarnasi. Sementara Wang Lin merenung, matanya bersinar. Dewa kuno yang membuat segel itu tidak mati. Aku baru saja secara tidak sengaja masuk dan menggantikan pemilik asli pelayan dewa ini. Segel aku sekarang telah menggantikan tanda sebelumnya, dan hanya ada satu penjelasan untuk ini. Meskipun dewa kuno sebelumnya tidak mati, dia telah kehilangan semua kekuatannya dan lebih lemah dariku. Wang Lin menghela nafas. Pada saat ini, dia mengerti mengapa dia merasakan niat baik terhadap Ling Er. Awalnya dia mengira itu karena dia memiliki akar roh air yang membuatnya mengenang masa lalu dan merasa menyesal tentang apa yang terjadi. Namun Wang Lin mengerti bahwa ini bukan masalahnya. Itu karena dia memiliki jejak segel pelayan dewa dari reinkarnasi masa lalu. Kupikir aku sudah mengerti segalanya tentang dewa kuno Tusi, tapi sepertinya beberapa kenangan masih tersegel. Ini mungkin karena aku masih kehilangan kristal memori saat aku mendapatkan warisan pengetahuan. Jika aku bisa mendapatkan kristal terakhir itu, warisan pengetahuan akan benar-benar lengkap. Waktu berlalu dengan cepat, dan tanpa diketahui,
matahari terbenam. Saat cahaya menghilang dan bumi diselimuti kegelapan sekali lagi, Wang Lin perlahan tenggelam dalam kondisi aneh itu sekali lagi. Dalam kondisi ini, dia benar-benar dalam kedamaian dan telah membuang semua kekhawatirannya. Satu-satunya hal dalam benaknya adalah matahari terbit dan terbenam. Selalu ada sesuatu yang menggema di hadapannya, tetapi Wang Lin tidak bisa menyentuhnya. Dia bahkan tidak tahu keadaannya sekarang atau apa yang dicarinya. Namun setelah lebih dari 1000 tahun berkultivasi, akal ilahinya sangat kuat. Dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa keadaan saat ini adalah kesempatan yang sangat langka. Jika dia bisa memahami, itu akan sangat menguntungkannya. Wang Lin tidak tahu bahwa dia saat ini berada di perbatasan salah satu dari 3 alam besar dari zaman kuno, alam Si. Alam Si tidak sekuat alam Ji atau misterius seperti alam Dao, tetapi sejak awalnya, ia berada di peringkat nomor 1 di dunia kultivasi. Tidak ada yang tahu dari mana alam Si berasal, atau bagaimana cara memasukinya. Sepanjang sejarah kultivasi, bahkan di zaman kuno, jumlah orang yang memasuki alam Si sangat sedikit. Meskipun tidak serendah alam Ji, masih belum banyak. Namun yang aneh adalah bahwa bahkan mereka yang memasuki alam Si tidak tahu bagaimana mereka memasukinya. Juga, mereka hanya tetap di alam Si untuk waktu yang sangat singkat sebelum menghilang. Para ahli di seluruh dunia mengatakan bahwa alam Ji, Dao dan Si adalah perubahan energi spiritual. Setelah memasukinya, akan selamanya tinggal di sana. Banyak yang mendukung teori ini, tetapi selain dari beberapa catatan alam Ji, banyak yang tidak tahu apakah ini benar. Hampir semua dari mereka juga bingung. Mereka hanya tahu bahwa 3 alam besar itu terbagi menjadi energi spiritual dan akal ilahi. Sebagai contoh, alam Ji awalnya bermanifestasi di Wang Lin sebagai kekuatan spiritualnya sebelum dikonversi ke akal ilahi ini. Pada saat yang sama, para kultivator yang mempelajari 3 bidang selama bertahun-tahun percaya bahwa alam Dao dan Si terbagi antara energi spiritual dan akal ilahi. Energi spiritual Ji, sense Ji divine. Energi spiritual Dao, sense ilahi divine. Energi spiritual Si, sense ilahi Si. Sebagai perbandingan, ranah energi spiritual jauh lebih mudah diperoleh, dan ranah akal ilahi terlalu halus. Pada zaman kuno, mereka yang bisa memasuki alam Si sebagian besar melakukannya melalui energi spiritual. Pada saat itu, energi spiritual di dalam tubuh mereka akan mengalami perubahan besar. Namun jumlah waktu alam Si bertahan terlalu singkat, sehingga manfaatnya tidak terlalu besar. Semua ini berubah saat catatan alam Si ditinggalkan oleh seorang kultivator bernama Liu Wen.